pagi semua. Pada pertemuan hari ini kita akan sebenarnya masuk minggu ketiga, yaitu mengenai topik penentuan desain riset pemasaran. Untuk kelompok 1 atau jika ada keperluan untuk lebih dahulu karena ada beberapa mahasiswa yang berada di kampus Bukit untuk urusan perbaikan lab prodi. Jadi mungkin bagi mahasiswa kelompok tersebut bisa presentasi duluan. Dipersilakan, siapa duluan? Izin Bu untuk kelompok kami maju terlebih dahulu. Nggih, silakan. Tes, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Terdengar nggak? Jadi selamat pagi, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bu Desa selaku dosen pengampu mata kuliah teknik riset pemasaran dan teman-teman yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan masalah riset pemasaran, yaitu pengaruh standarisasi masker terhadap preferensi masyarakat. Nah, jadi bisa dilihat anggota kelompok kami, ada Brian, ada Randy, Alif, kemudian saya sendiri, Angga, dan Ahmad Faisal. Next, Man. Next. Nah, jadi di sini bisa dilihat narasinya pada kasus riset pemasaran. Protokol kesehatan COVID-19 mewajibkan masyarakat ketika melakukan kegiatan di luar rumah untuk menggunakan masker sebagai media untuk penutup mulut maupun hidung. Nah, hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID. Namun, ternyata masker scuba atau buff yang sering dipakai masyarakat tidaklah efektif dalam mencegah penularan virus. Nah, dari juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan masker kain yang bagus adalah masker yang berbahan katun yang berlapis 3. Hal ini dikarenakan masker berbahan kain 3 lapis memiliki kemampuan filtrasi atau penyaringan partikel virus yang lebih baik dibanding masker scuba ataupun masker buff. Karena itu, pemerintah tidak menyarankan penggunaan masker scuba ataupun buff di tempat umum di masa pandemi ini. Khususnya di masyarakat Provinsi Bali sendiri juga masih banyak yang kurang mentaati protokol kesehatan sesuai arahan dari Menteri Kesehatan dan WHO. Salah satunya itu masih banyak orang yang menggunakan masker scuba maupun buff pada saat menjalankan aktivitasnya. Next. Kemudian gejala-gejala pada kasus ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan, khususnya dalam memilih masker yang sesuai dengan himbauan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan organisasi WHO, yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Next. Kemudian identifikasi masalahnya, masih terdapat orang yang acuh dalam memilih jenis masker yang sesuai dengan anjuran Menteri Kesehatan dan organisasi WHO. Juga masih terdapat produsen masker yang memproduksi masker yang tidak sesuai standar dari arahan Menkes dan WHO. Untuk mencari alasan terjadinya hal ini memerlukan riset pasar yang bertujuan untuk mengetahui mengapa masyarakat tetap memakai masker scuba ataupun buff. Rumusan masalahnya, yang pertama itu ada siapa. Jadi siapa itu kita sasarannya pada pengguna masker di Provinsi Bali. Kemudian mengapa, why. Di sini mengapa masih banyak yang menggunakan masker yang tidak memenuhi standar dari Menteri Kesehatan maupun dari WHO.
Kemudian mengapa juga masih ada produsen yang tetap memproduksi masker yang tidak memenuhi standar dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan WHO. Kemudian bagaimana caranya kami mendapatkan informasi, yaitu dengan cara kuesioner online yang nantinya akan disebarkan kepada narasumber yang kita tuju. Next. Nah, kemudian keputusan risetnya nanti mengetahui sebab masih banyak masyarakat yang menggunakan masker yang tidak standar dan mengapa masker sesuai standar itu masih belum banyak beredar di pasaran dengan riset preferensi publik. Next. Nah, desain riset pemasaran pada kasus ini yaitu penelitian terhadap mengapa masih banyaknya orang menggunakan masker yang tidak memenuhi standar dari Menteri Kesehatan dan organisasi WHO. Untuk mengetahui pandangan konsumen yang tetap memakai masker yang tidak memenuhi standar dari Menkes dan WHO, maka riset akan menggunakan riset eksploratory. Dan data yang riset pakai adalah data kualitatif, di mana riset akan bertanya kepada konsumen melalui kuesioner mengenai alasan konsumen masker yang tetap memakai masker yang tidak memenuhi standar. Dengan menggunakan desain, kemudian dengan menggunakan riset deskriptif, data akan diambil secara langsung melalui kuesioner online. Next. Nah, kemudian dari desain riset tersebut munculkan pertanyaan. Ada pertanyaan yang akan kami ajukan juga, seperti yang pertama, apakah Anda mengetahui masker standar dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan WHO? Kemudian yang kedua, jenis masker yang biasa Anda gunakan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, apakah masker medis atau masker kain? Kemudian yang tiga, jika Anda memakai masker kain, tipe masker apa yang Anda gunakan? Scuba, buff, atau masker kain 2-3 lapis? Kemudian yang keempat, menurut pernyataan dari Menteri Kesehatan, masker tipe scuba dan buff tidak efektif dalam melindungi seorang dari COVID. Jika Anda menggunakan salah satu dari kedua tipe masker tersebut, dan Anda juga sudah mengetahui pernyataan dari Menkes, Menteri Kesehatan, maka mengapa Anda tetap memakai masker tersebut? Target responden yang diharapkan dari riset ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di Provinsi Bali. Nah, data riset tersebut merupakan kumpulan data primer yang nantinya dapat kita peroleh kesimpulannya dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan kita tetapkan atau riset tetapkan. Nah, mungkin sekian pemaparan masalah riset pemasaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesarnya, kemudian terima kasih atas perhatiannya. 1, 2, 3, come on!